ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum suatu pesantren menjadi badan amil, namun beras zakat tersebut digunakan untuk operasional pesantren tersebut atau diberikan kepada santri yang kurang mampu, namun pemberiannya di bulan Syawal ketika santri kembali ke pesantren tersebut? Apa benar yang dilakukan oleh badan amil pesantren tersebut? Apakah teranggap menunaikan zakat bagi kaum mukminin yang membayar zakat lewat badang amil pesantren tersebut? Ini pertama, badang amil ini sudah diterangkan bahwa amil zakat itu yang mengangkatnya itu adalah negara, harus resmi dari negara. Jadi kalau umumnya di pondok pesantren itu bukan resmi, tapi mereka hanya menyebut badan khusus untuk zakat, maksudnya membantu orang untuk menyalurkan. Sebab kalau dia dikatakan amil itu kan ada konsekuensinya. Salah satunya berhak menerima zakat, karena salah satu dari 8 golongan. Sedangkan badan amil zakat yang kita kenal di kebanyakan pesantren, itu lembaga berdiri untuk membantu orang mengeluarkan zakat. Dan itu tidak dapat zakat badan amilnya. Tidak dapat bagian dari zakat. Tapi kalau dia salurkan kepada orang-orang yang berhak dari kalangan santri-santrinya, maka dibolehkan. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, santri itu ada yang boleh diberi, ada yang tidak boleh diberi. Karena zakat, kalau dia zakat harta, apalagi zakat harta, itu terkait dengan 8 golongan. Dan zakat fitri terkait dengan fakir dan miskin. Jadi kalau santri yang masuk di dalam golongan fakir dan miskin, boleh diberi dari zakat. Kemudian pemberian zakat itu, ya memang tidak mesti orangnya hadir di situ. Kalau yang menerima zakat akan datang dan dia diwakili untuk menerima zakat, maka itu boleh saja. Sebab orang yang menerima zakat boleh diwakili untuk menerima zakat. Selain daripada itu, pemberian yang diberikan untuk orang yang diberi zakat itu paling maksimal untuk keperluan hidupnya selama setahun. Jadi itu memang solusi untuk sebagian pondok pesantren yang menggratiskan santri-santrinya dari sudut makan, ya diambilkan dari santri yang tidak mampu, dari zakat fitri maupun yang lainnya, hal yang mencukupinya untuk setahun, dalam setahun. Dan kadang di sini ada pertanyaan lebih detail daripada ini. Ya kadang di dalam pelaksanaan operasionalnya di pesantren itu, orang yang memasak, dia tidak memasak untuk santri yang miskin saja, tapi dia masak untuk seluruh santri yang ada di dalamnya. Maka sering ada pertanyaan, santri-santri yang mampu ini boleh ikut makan atau tidak di situ? Jawabannya, kalau boleh ikut makan, boleh saja dia ikut makan. Itu kasus seperti kejadian Barirah diberi zakat. Begitu Barirah menerima zakat tersebut dan makanannya dibuat, maka Nabi SAW makan juga dari makanan Barirah. Maka Barirah berkata waktu itu, ya Rasulullah, ini zakat diberikan kepada saya, sedekah diberikan kepadaku. Ya, karena Nabi itu tidak boleh makan sedekah. Maka kata Nabi SAW, dia sedekah bagi Barirah, dan bagi kami itu adalah hadiah. Maksudnya Barirah memberi hadiah kepadanya, pada Nabi SAW. Jadi itu sudut yang hendaknya diperhatikan. Dan ini juga harus dipahami dari kalangan masyarakat maupun yang lainnya, bahwa ada ketentuan-ketentuan yang kadang sangat membantu pondok pesantren di dalam hal tersebut. Sebab pondok pesantren itu tempat mendidik umat untuk menjadi orang-orang yang berilmu, para pengampuh yang menguatkan masyarakat. Dan mereka itu orang-orang yang menegakkan kebaikan di tengah masyarakat. Kalau tidak ada orang-orang yang berilmu di tengah manusia, apa jadinya kehidupan itu?
Itu harus dipahami hal yang paling berguna, paling bermanfaat bagi manusia, dan dipahami hukum-hukum syar'i di dalam hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.